Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di channel RDV Project. Dan seperti biasa, kali ini gue akan melanjutkan manual reverse villain. Dimana di video sebelumnya kita tahu jika Ghoul Darkness yang telah menjadi kambing hitam dalam rencananya Jungwo saat ini sedang diserang oleh ketujuh klan besar lainnya. Dan apakah Ghoul tersebut bisa bertahan dari kehancuran yang akan menimpa mereka? Ya, kita lihat saja di video kali ini. Lalu seperti apakah keseruan dari lanjutan ceritanya kali ini? Dan juga tidak lupa gue ingin mengingatkan kalian semua untuk subscribe channel ini agar gue juga makin semangat dalam updatean kedepannya. Dan jangan lupa banyak basa-basi lagi. Pasang telinga mata harta kata Renata dan juga kuota. Dan kita langsung masuk ke dalam videonya. Di chapter kali ini, panel pertama dibuka dengan memperlihatkan seorang reporter yang sedang mengamati penyerangan yang telah dilakukan oleh klan Golden Reaper kepada Ghoul Darkness, di mana di sisi lainnya terlihat jika para petinggi klan dari aliansi unik kali ini sedang membahas tentang penyerangan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, jika Paing Gochun yang merupakan tuan muda dari klan Habuk Paing telah mati ya pasca terjadinya serangan tersebut. Dimana di sini mereka berpikir jika Paing Gochun itu mati, kemungkinan besar sosok yang ada di belakangnya itu tidak mungkin akan tinggal diam. Dan hal tersebut itu cukup berbahaya bagi mereka karena sosok yang ada di belakangnya ini cukup kuat, bahkan mungkin dia bisa melawan mereka semua sekaligus. Lalu di keesokan harinya di kediaman grup Ilwo terlihat jika ternyata Kang Hinu belum mati. Dan dia saat ini sedang ketakutan pasca pertarungan yang telah dilakukannya dengan Jungwo. Karena seperti yang kita ketahui, jika dia kalah telak oleh Jungwo sebelumnya, dan dia dibiarkan hidup saat ini hanya karena Jungwo sedang menargetkan Paing Gochun terlebih dulu waktu itu sebelum membunuh Kang Hino. Dan beberapa saat kemudian terlihat jika ayah dari Kang Hino saat ini mulai menghampirinya, dimana terlihat kedatangannya ini hanya ingin menanyainya tentang bisnis mereka yang saat ini sedang di ujung tanduk. Dimana perkataan ayahnya ini langsung menyulut emosi Kang Hino karena dia tidak menyangka jika ayahnya ini lebih khawatir terhadap kelangsungan bisnis daripada nyawa anaknya sendiri. Dan di sisi lain terlihat jika saat ini Yohara sedang ngedate dengan Jungwo ya. Dan juga terlihat jika Jungwo sedang ditemani oleh dua anggota Black Squad karena ternyata mereka ini merupakan salah satu penggemar berat dari Yohara. Dan di sini mereka berdua mulai memperkenalkan diri pada Yohara sambil berharap bisa mendapatkan tanda tangannya sekalian. Dan setelah berbincang sedikit dengan mereka berdua, akhirnya Yohara mulai mengobrol dengan Jungwo di sebuah kafe yang ada di area tersebut. Dimana di sini Yohara mulai membahas tentang grup Ilwo yang sedang menargetkan Jungwo. Dimana Jungwo menjawab jika dia tidak tahu apa yang sedang Yohara tanyakan. Dan tentu Yohara tahu jika Jungwo saat ini sedang berbohong untuk mengelak dari pertanyaannya tadi. Dan dia lanjut bertanya, apakah benar Kang Hino berencana untuk membunuhmu? Dimana Jungwo yang melihat keseriusan dari Yohara akhirnya sedikit jujur tentang kejadian yang menimpanya. Dimana Jungwo mulai berkata jika grup Ilwo dengan sengaja mencoba untuk mengacaukan bisnis ayahnya, dan juga mereka bahkan menyewa Ghoul Darkness untuk menghabisinya. Dan terlihat jika Yohara cukup terkejut mendengar kabar tersebut, dan dia mulai bertanya apakah Jungwo itu tidak berbohong terhadapnya. Dan Jungwo mulai menjawab jika memang benar jika Kang Hino itu telah menyewa assassin dari Ghoul Darkness untuk membunuhnya. Ya, meskipun mereka gagal karena Jungwo lah yang telah menghabisi mereka terlebih dahulu waktu itu. Dan lalu karena Yohara terlihat sedikit kebingungan, akhirnya mau tidak mau Jungwo mulai menjelaskan secara rinci kejadian yang menimpanya. Dimana setelah mendapatkan penjelasan dari Jungwo, Yohara akhirnya sedikit memahami tentang kejadian yang menimpa Jungwo. Dan di sini Yohara sedikit tidak menyangka jika skalanya itu bisa sampai sebesar ini, dimana bahkan hal ini sampai melibatkan beberapa klan dan guild besar lainnya. Dan Yohara juga sedikit khawatir karena dia cukup mengetahui jika orang yang ada di belakang Paing Gochun itu cukup berbahaya, dan dia takut jika kedepannya Jungwo mungkin tidak akan bisa menghadapi mereka. Tapi di sini Jungwo mulai menenangkannya sambil berkata jika orang yang ada di belakang Paing Gochun tidak akan mengincarnya asalkan dia menangkap cewek Kunwan yang telah menjadi kambing hitamnya.
Dan lalu beberapa hari kemudian terlihat jika Choi Kung-wan saat ini sedang diincar oleh sekelompok orang dari klan Habuk Baeng, di mana tentunya para pemburu tersebut cukup kesulitan untuk menangkapnya. Karena mau bagaimanapun juga Choi Kung-wan itu merupakan ketua dari Guild Darkness, dan terlihat jika dia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan setelah mengalahkan mereka semua, dia mulai berteleport ke sebuah rumah yang menurutnya rumah tersebut merupakan tempat persembunyian dari Kang Hendo yang saat ini sedang diincar olehnya. Karena menurut Choi Kung-wan, Kang Hendo lah orang yang telah memfitnah Guild Darkness miliknya. Dan di sini terlihat jika dia juga membawa beberapa anak buah kepercayaannya yang diberi nama Darkstar, di mana kekuatan mereka ini cukup kuat dan bahkan mungkin bisa setara dengan kekuatan guild besar lainnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat jika dia sudah berada di depan kamar Kang Hendo, dan tanpa banyak basa-basi dia mulai membuka kamar tersebut dan mulai memasukinya sambil berniat untuk segera menghabisi orang yang ada di dalamnya. Namun dia cukup dikejutkan dengan suara seseorang yang tiba-tiba saja ada di belakangnya, dan orang tersebut tidak lain adalah Jungwoo. Dan terlihat jika Jungwoo juga ditemani oleh Lee Ho-guk, di mana Choi Kung-wan mulai menyadari jika dia mungkin saja telah dijebak oleh mereka, di mana hal tersebut cukup terbukti karena ternyata orang yang ada di balik selimut itu hanyalah sebuah boneka belaka. Dan di sini Jungwoo dan Lee Ho-guk mulai mengejeknya karena bisa-bisanya dia terperangkap dengan begitu mudahnya oleh rencana mereka, di mana Choi Kung-wan yang mendengarnya cukup emosi dan dia mulai melancarkan serangannya ke arah Lee Ho-guk. Tapi sebelum serangan tersebut mengenai Lee Ho-guk, tiba-tiba saja dia ditampar oleh Jungwoo yang membuat dia terlempar beberapa meter ke belakang. Dan Jungwoo mulai berkata jika dia belum memutuskan siapa yang akan bermain dengannya, di mana terlihat jika Choi Kung-wan cukup terkejut dengan beratnya tamparan yang tadi dilakukan Jungwoo. Dan lalu terlihat jika Jungwoo dengan Lee Ho-guk mulai bermain kertas gunting batu untuk memutuskan siapa yang akan bermain dengannya. Dan terlihat jika Jungwoo kalah dalam permainan tersebut, yang berarti jika Lee Ho-guk lah yang akan melawannya kali ini. Dan Choi Kung-wan yang melihat tingkah konyol mereka segera melakukan serangannya ke arah Lee Ho-guk. Dan Lee Ho-guk yang terkena serangan tersebut mencoba menahannya dengan kedua tangannya, di mana terlihat jika serangan tadi berhasil melemparkannya cukup jauh ke belakang. Dan lalu terlihat jika Choi Kung-wan mulai mencari keberadaan Jungwoo yang tadi bersama Lee Ho-guk, karena dia berpikir jika dia harus mengurusnya terlebih dulu karena menurutnya Jungwoo itu sangatlah kuat. Namun sayangnya Jungwoo sudah menghilang entah kemana, yang membuat Choi Kung-wan kebingungan karena bisa-bisanya Jungwoo hilang secepat itu. Dan saat dia sedang berpikir, tiba-tiba saja Lee Ho-guk sudah berada di belakangnya, di mana Lee Ho-guk mulai memukulnya dengan tinjuan dari kedua lengannya yang membuat Choi Kung-wan terjatuh dan menghantam tanah yang ada di bawahnya. Di sini Choi Kung-wan berpikir jika dia harus mengurus Lee Ho-guk dulu dan menyerahkan Jungwoo kepada Darkstar saja karena Lee Ho-guk sedikit lebih kuat daripada dugaannya. Dan lalu terlihat jika Choi Kung-wan mulai bangkit kembali dan sambil mengeluarkan hawa membunuh ke arah Lee Ho-guk, dia berkata, "Aku akan membunuhmu di sini sekarang." Dan Lee Ho-guk yang mendengar ocehannya ini membalas, "Jika memang harus seperti inilah lawan yang akan aku hadapi." Dan lalu terlihat jika Choi Kung-wan kali ini mulai mengeluarkan dark aura miliknya untuk melawan Lee Ho-guk, di mana tentunya Lee Ho-guk tidak tinggal diam dan dia langsung mencoba menyerangnya dengan mencekik lehernya terlebih dahulu, di mana ternyata serangannya ini gagal dan hanya mengenai bayangan dari Choi Kung-wan saja. Dan Lee Ho-guk malah terkena serangan balasan darinya yang tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya. Dan panel pun berpindah ke sisi lainnya, di mana kita diperlihatkan jika saat ini Kang Heno sedang melarikan diri karena dia tahu jika Choi Kung-wan sedang mengincarnya, di mana dia mulai mengutuk Jungwoo karena dia tahu jika dia saat ini sedang dimanfaatkan olehnya. Dan karena dia telah menyebutkan sang harimau, akhirnya harimau tersebut muncul di depannya, di mana Kang Heno yang melihat kedatangan dari Jungwoo tentunya cukup dibuat terkejut olehnya. Dan tentu saja dia cukup ketakutan saat melihatnya. Dan Jungwoo yang melihatnya mulai berkata, "Apakah kamu sudah menikmati perjalanan terakhirmu sebelum mati?" Dan Kang Hyo menjawab, "Jika Jungwoo membunuhnya di sini, maka grup Ilwo tidak akan melepaskannya begitu saja," ucapnya sambil sedikit mengancam Jungwoo. Dan mendengar ucapannya, Jungwoo hanya sedikit tersenyum sambil berkata,
apakah itu pantas diucapkan oleh orang yang diusir dari keluarganya sendiri? Dimana dengan tubuh yang gemetaran, Kang Hyun-woo menjawab jika mau bagaimanapun juga kondisinya, dia tetaplah penerus dari grup ilmu milik ayahnya. Jadi seharusnya dia hanya bisa mati di tangan keluarganya saja dan bukan di tangan orang keji seperti Jungwoo ini. Dan dengan sedikit seringai di wajahnya, Jungwoo berkata, "Oh, jadi begitu. Tapi bagaimana kalau begini?" Ini adalah belati yang digunakan oleh eksekutif dari Guild Darkness, dan saat ini kebetulan sekali Choi Kun-wan sudah bergerak, jadi tidak mungkin keluargamu akan mengincarmu, bukan? Ucap Jungwoo. Lalu terlihat jika Kang Hyun-woo mulai ketakutan saat mengetahui rencana gila dari psikopat tersebut, dan tentunya dia segera melarikan diri ke kedalaman hutan sambil berharap jika dia bisa selamat kali ini. Namun sayangnya Jungwoo dengan cepat bisa menyusulnya dan sambil mengarahkan belati ke arahnya, Jungwoo berkata, "Jika Clan Golden River lah yang akan menjadi pahlawannya di sini, karena dia kali ini akan menghabisinya bersama dengan Choi Kun-wan yang telah menjadi target dari ketujuh klan lainnya." Dan dengan ketakutan yang terlihat jelas di wajahnya, Kang Hyun-woo mulai meminta Jungwoo untuk membiarkannya hidup kali ini saja. Dan tentunya Jungwoo berkata jika dia tidak mungkin akan mengampuninya karena dia telah berani menyentuh keluarganya. Namun sayangnya ternyata tadi Kang Hyun-woo hanya sedang mengulur waktu, dan kini terlihat sebuah dinding besi mulai muncul di hadapannya, dimana bersamaan dengan munculnya dinding tersebut, tiba-tiba saja beberapa rudal muncul di langit, dan rudal-rudal tersebut langsung mengenai Jungwoo yang ada di hadapannya, dimana terlihat jika sebuah ledakan besar terjadi di sana dan bahkan sampai membuat area tersebut hancur diluluhlantahkan. Dan melihat jika rencananya itu berhasil, tentunya Kang Hyun-woo menjadi kegirangan karena dia berpikir jika Jungwoo tidak akan mungkin bisa selamat kali ini karena dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli rudal-rudal tersebut. Namun tiba-tiba saja seseorang melesat ke arahnya dan segera menebas salah satu telinga miliknya, dan orang tersebut tidak lain adalah Jungwoo. Dan Jungwoo mulai berkata jika Kang Hyun-woo ini sungguh idiot karena bisa-bisanya dia berpikir bisa membunuhnya hanya dengan serangan yang sama seperti sebelumnya. Dan di sini lagi-lagi terlihat jika Kang Hyun-woo mencoba memohon belas kasihan untuk nyawanya yang sedang di ujung tanduk ini. Dan lalu Jungwoo berkata, "Apa? Belas kasihan? Belas kasihan saat mencoba menyerangku dari belakang. Aktingmu buruk sekali," ucap Jungwoo sambil menebaskan belati miliknya ke arah Kang Hyun-woo, yang tentunya belati tersebut langsung membunuhnya di tempat tersebut. Dan sesaat setelah membunuh Kang Hyun-woo, Jungwoo menyadari jika ada beberapa orang yang sedang mengamatinya, dan Jungwoo segera melemparkan belati miliknya itu ke arah pepohonan yang ada di sekitar tempat tersebut, yang membuat pepohonan tersebut hancur seketika. Dan Jungwoo mulai berkata, "Apa kalian akan berhenti sekarang? Karena seharusnya itu menembus perut kalian. Apa itu tidak sakit?" Dan beberapa saat setelah Jungwoo berkata seperti itu, tiba-tiba saja lubang yang ada di dalam pepohonan tadi mulai mengeluarkan darah. Dan kemudian terlihat jika beberapa orang mulai menampakkan dirinya, dan mereka mulai berkata, "Bagaimana bisa kau menyadarinya? Padahal kami sudah menyamar dengan sempurna dalam bayangan." "Oh, itu karena gelombang energi kalian sangat jelas sekali, bodoh," balas Jungwoo dengan seringai khas miliknya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi di chapter berikutnya? Apakah Guild Darkness akan benar-benar hancur di tangan Jungwoo? Dan juga kita belum tahu hasil pertarungan yang sedang dilakukan oleh Lee Ho-guk tadi. Apakah dia mungkin berhasil mengalahkan Choi Kun-wan atau tidak? Dan jika kalian penasaran, nantikan saja di video berikutnya. Dan terima kasih karena sudah mantengin channel gue ini sampai akhir. Tak lupa, gue ingin mengingatkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu channel gue ya, agar gue juga makin semangat dalam updatean kedepannya. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh banget untuk ditekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Lalu terakhir seperti biasa, salam dari gue, Sampurasun para wibu sekalian.